Shalom. Halo, selamat sore teman-teman. Bertemu lagi bersama kita Di Bincang Senja. Kalau bincang enaknya senja. Asik. Deng. Harus ada backsoundnya ya nanti editor tolong. Oke, baiklah Mas Ardian. Sore ini kita mau perlu kenalan nggak ini? Mbak? kenalan boleh kenalan. Biar lebih kenal. Iya, aku padahal wis sebut jeneng wae ta. Ya udah kenalan dulu dari Masnya yang paling ganteng wis. Amin. Halo sahabat virtual semuanya. Kembali lagi bersama saya Ardian dari GKJ Ento. Ya iya Mas, dari mana lagi? Memang lucu, kadang Masnya ini lucu. Dan terus kok dari Mbaknya ini? Saya Lia. Udah gitu aja. Oh iya, siap. Krik. Kita mau bahas apa ini? Kita mau bahas tentang sekarang kan lagi musimnya mau UTBK nih. Itu apa Mbak UTBK itu? Aku ya ngerti. Tapi saat itu ujian pokoknya ki ujian mau masuk ke universitas. Oh Wis iya. ono jenenge macam-macam pokoknya. Oh iya. Ya itu. Nah, mereka lagi pada berjuang nih. Kita mau bahas kita mau memberikan tips-tips dengan GS kita pada sore hari ini pokoknya akan teman-teman tuh akan dapat tips-tips biar teman-teman juga bisa membuka pikiran. Iya, mendapat gambaran. Kayak gitu, Mas. Tapi kita enaknya mau nyanyi dulu nggak? Ini nggak ada lagu-lagu ya? Oh nggak ada. Ya nanti acara kita bukan acara yang di gereja gereja samping. Oke, sap. Ya nanti aja editor kasih lagu apa gitu. Oh iya. Pengantar ya, biar seru gitu. Siap. Tapi Bincang Senja sore hari ini juga ada didasari oleh ayat. Oke. Dari Alkitab nih. Iya iyalah Mas. Ayat Alkitab nih teman-teman. Biar kalian tambah semangat. Tambah semangat, iya. Bisa ada tahu judulnya. Potensi kalian itu sebenarnya mau milih di mana dan perguruan apa itu kalian nggak bingung bisa? Saya kemarin itu waktu itu cuma di WA sama yang mengkonsep acara sore hari ini Mbak MC, terus dikasih temanya Manut Dalani. Wah, udah kayak lagu dangdut nih teman-teman. Pokoknya nanti kita membahas tentang Manut Dalani. Meh kepiye? Oh iya. Meh dibawa kemana? Berarti kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Enggak deh. Kita harus berpasrah. Wes. Tapi yo tetap usaha. Tetap usaha. Itulah Mas. Didasari diambil dari Mazmur 145. Oke. Mazmur 145 ayat yang ke-17 dan 18. Mending dibuka, Mas. Oh, ini. Udah ketemu nih aku. Mazmur 145 ayat 17 sampai 18. Aku cek goleki. Nek. Oke, nanti aku baca yang ayat 17, Mas Ardian baca yang ayat 18. Siap. Mazmur 145 ayat 17. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Nah, bahasan kita kali ini didasari dari ayat yang sudah kita bacakan tadi. Nah, pokoknya intinya temanya Manut Dalani. Wis lah Mas rasa suwe-suwe kita panggilin gestar aja daripada kita kelamaan membuka acara ini malah nanti sampai 1 jam kita terus. Daripada itu kita panggil bintang tamu atau gestar kita yang jauh-jauh dari kita datangkan dari luar Sleman. Tapi kita ayo isih mlebu Sleman. Soalnya nek luar negeri awak dhewe dite ora ono. Jujur amat Mas. Aduh, jangan jujur. Oke, kita panggilkan. Tanpa berlama-lama lagi, kita
kita panggilkan. 1, 2, 3. Mbak Cinta. Boleh. Mau naik juga boleh. Waduh, naik meja. Baiklah. Wah, cukup nyaman ya kursinya. Iya, enak sekali ada senderan. Gitu. Kita suka yang ada senderan. Enggak usah dibahas dari cewek ya. Nah, sabar ya. Kalau versi cowok gimana? Versi cowok kita suka jadi tempat penyenderan. Waduh, abot guys. Oke, tanpa berlama-lama lagi. Kenalan dulu namanya. Kita kenalan dulu. Nama lengkap dari gereja mana? Terus sibuk apa? Kuliah di mana? Atau masih sekolah atau udah kerja? Kenalan kan? Atau udah menikah? Terus ya kita mungkin. Waduh. Anda berharap. Oke guys. Oke. Monggo Mbak. Perkenalan, halo teman-teman yang ada di rumah. Enggak tentu di rumah sih. Aja lagi nongkrong ya kan sama teman. Iya. Buka YouTube-nya Komparem ngentoin mungkin aja. Perkenalan dulu sebelumnya, saya Cinta dari GKJ Jatimulyo. Halo teman-teman GKJ Jatimulyo yang menonton. Widih, ada kayak ya siapa tahu ada gitu. Tapi harus ada. Pokoknya nanti. Terus lanjutannya apa? Perkenalannya? Nama udah. Gereja udah. Kuliah atau kuliah. Iya, masih kuliah. Di harus sebut jurusan ya? Ya, maksudnya negeri atau swasta atau apa? Di salah satu perguruan tinggi negeri di Jogja. Woi, mantap jiwa. Negeri nih. Iya, negeri nih. Waduh. Sibuk apa nih, Mbak? Akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini tuh emang lagi slow karena pandemi. Jadi biasanya kan emang ada kegiatan, cuman gara-gara pandemi, gimana? Mau nggak mau tetap harus di rumah kan. Walaupun jadi semuanya dilakuin ya online. Gitu. Saya kira sibuk ngover lagu. Waduh. Sepertinya Anda mengikuti. Padahal aku cuman upload sekali loh. Langsung ya? Itu nggak sering berarti kan? Iya. Baru sekali. Oke. Nah, kita mau bahas soal mengenai kan teman-teman istilahnya saat ini kan walaupun lagi pandemi kan tetap ada tetap berjalan UTBK walaupun udah mundur dari jauh-jauh banget sih mundurnya. Kita mau bahas itu sih. Nah, karena Mbak Cinta nih dari salah satu perguruan tinggi negeri. Panjang banget ya. Iya. Panjang banget. PTN gitu. Ya udah dari salah satu PTN di Yogyakarta. Nah, kita mau tanya nih. Awal masuk salah satu universitas tuh lewat jalur apa? Oke. Jogja Solo atau Iya, kan banyak nih jalur-jalurnya kan. Kalau dulu zamanku kan ada SNM, SBM, UM, macam-macam lah pokoknya. Nah, kalau Mbak Cinta tuh lewat jalur apa itu kan banyak banget jalurnya. Jawab nih. Wah. Enggak hanya direnungkan aja. Memang. Oke. Dijawab. Jadi dulu itu awalnya kan waktu angkatanku itu kalau nggak salah, kalau saya nggak lupa, itu udah mulai masuk yang daftar SNM itu dikurangi kuotanya jadi 50% apa ya? Oh iya. Atau masih yang 75, aku lupa kayaknya yang 50%. Jadi dulu kan awalnya 100% bisa daftar, terus habis itu 75% dari ranking pertama sampai ke 75-nya itu. Terus habis itu dikurangi lagi waktu angkatanku itu cuman 50% yang bisa. Nah, itu aku nggak bisa daftar. Soalnya 50%. Aku tuh lupa pokoknya benar-benar kurang 3 atau nggak sampai 10 ranking dari yang terakhir. Yang terakhir harusnya masuk gitu kan. Iya, jadi misal yang harus masuk itu ranking terakhir tuh ranking 100. Iya. Nah, ya aku tuh nggak sampai yang 110. Gitu. Misalnya meng 1 seluruh, sakit. Wah, ya itu. Jadi gitu akhirnya nggak bisa SNM, nggak mau berarti harus ngambil SBM. SBM sekalian dong daripada jaga-jaga kalau SBM nggak lolos
sekalian daftar UM gitu kan. UM. Jadi SBM iya, UM iya. Wah, mantap nih. Semua diambil. Iya, semua diambil. Padahal nggak lolos. Wah, Merasa mampu Anda? Semuanya kalau diambil itu merasa mampu atau gimana? Kayak gitu. Maksudnya kan kita nggak tahu peluangnya nanti yang di ACC ibaratnya gitu yang mana iya, kan. siap, Jadi siap. Diterima selagi di mana. ada peluang yang banyak ya diambil semua gitu. Oke. Tapi ya nggak terima semua. Dua-duanya nggak keterima, padahal diambil dua. Nggak terima dua-duanya. Terus ikut jalur lagi atau Ini beda. Jadi aku tuh daftarnya nggak langsung di univ yang sekarang. Jadi di univ yang satunya. Terus nggak lolos kan? Nggak lolos itu terus terancam gap year. terancam gap year. Awalnya aku sendiri pengennya ibaratnya laranse lah gitu kan. Cuman ternyata sama ayah nggak boleh. Oh gitu. Jadi sama ayah terus tetap lanjut. Dipaksa tetap pokoknya gimana caranya kamu tetap harus dapat tapi kuliahan, entah itu perguruan tinggi, entah itu universitas, entah itu nanti apa politeknik dan lain sebagainya gitu itu. Ya. Yang penting intinya kuliah. Iya, kuliah. Tetap kuliah terserah kalau tahun depan mau ngulang nggak apa-apa. Tapi yang penting tahun itu tetap harus kuliah. Oh iya, paham. Terus akhirnya coba itu kan univnya sebelahan tuh. Oh iya. Oh iya. Jadi univnya tuh sebelahan 3. Pindah. Univnya tuh sebelahnya 3 itu kan sebelahan, cuma selisih 1 jalan doang. Nah, dari sini pindah. Belum. Dari yang sini itu loncat dulu seret. Oh, loncat yang dulu. paling sana. Oh ya. Iya, daftar. Soalnya mungkin. Dilanjut ya teman-teman. Maaf tadi agak sedikit trouble. Tadi sampai di nganterin cinta. Ada pengalaman ini berarti? Iya, nyebrang. Nyebrang. Jadi dari pertama dia daftar yang 2 terus itu kan gak keterima. Terus dia nyebrang dulu jauh banget guys. Iya. WA-an kan seanterin. Dia naik lantai 2, aku nungguin di lantai 1 kan. Terus kayak ngejongos gitu. Itu di perpus sih di lantai 2. Aku di bawah enggak apa-apa. Jadi dan untung itu tuh aku ada di tingkat kenalan di situ. Jadinya kita ngobrol kan. Sambil nungguin dia ujian, dia mengerjakan soal. Nunggu rada suwi sejam berlalu. Hanya sendiri berarti? Ya, sendirilah. Sendiri kan kita berdua datangnya. Kita kan berdua. Di atas dong di atas tuh dia. Di atas, aku di bawah sendiri di lobi ya. Terus setelah beberapa calon maba keluar, wis ramu iki. Tapi kok dhek metu-metu nunggu tak delokke. Akhirnya dia keluar. Tak tanya, piye? Piye dengan ekspresi biasa kayak wong ra itu. Tapi beneran aku enggak keterima SBM ya aku ora nangis, enggak keterima UM ya aku enggak nangis, maksudnya biasa aja. Enggak galau ya. Itu yang masih aku pikirkan keanehannya sampai sekarang. Oh iya. Soalnya padahal dulu sepengen itu di jurusan itu, di universitas itu, tapi ternyata enggak. Oh, jebul rasanya ra ketompo iki mung ngene to. Sepele yo nek bagi Dek. Ngomong ngene yo. Tapi bagi teman-teman di luar sana tuh kalau enggak keterima tuh galaune rasane kayak melebihi diputusin pacar. Tapi galau tuh tetap ada, maksudnya tetap apa ya? Memikirkan. Bukan khawatir, lebih ke salahku di sebelah mana sih? Oh iya, kok enggak keterima gitu ya. Lebih ke kepo aku sama di bagian mananya. Aku harus ngejar di bagian mananya yang kurang. Nah, ibaratnya kayak gitu. Soalnya tes gitu kan ada model kayak model passing grade sama ada yang misalnya diambil misalkan per subbab tuh. Nah, nanti diambil ini nilainya berapa. Misalnya prodi ini tuh kadang tuh cuman ngambil bagian itu tok yang tinggi, bagian yang lainnya bebas. Ada yang prodinya ngambil semua harus tinggi. Kan kayak gitu seleksinya. Tapi kadang memang ada yang orang yang pemikir kayak dia, aku tuh salah di bagian mana, aku harus ngulangi, berarti kalau aku salah di bagian itu. Tapi ada yang terlalu berlarut, jadi sensitif kan orangnya. Jadi setelah ketompo nangis, terus baru gue, aku ora ketompo piye. Jadi kayak panik kayak gitu-gitu. Padahal sebenarnya hal-hal seperti itu bisa ini ya, apa namanya? Balik lagi ke kita ya. Iya, kita yang mengendalikan. Iya, sebenarnya nangis tuh enggak apa-apa. Maksudnya kan itu bentuk apa ya? Bentuk kekecewaan, bentuk emosi. Yo pasti merasakan lah kecewa dan lain-lain. Yo jadi nangis tuh enggak apa-apa. Cuman di aku waktu itu berapa tahun berarti 3 tahun lalu ya. 3 tahun lalu itu yang
tak pikirin, wah aku ngomong 3 tahun lalu berarti aku ketahuan dong aku angan udah apa. Wah, masih Waduh, muda. Nanti dan samarkan. 3 tahun lalu itu yang tak pikirin, kalau aku nangis aku nggak merubah apapun ya, emang lega iya, tapi nggak akan merubah hasil yang tulisannya merah itu jadi hijau gitu loh. Jadi kayak ya percuma buang-buang tenaga doang. Saat itu aku mikirnya kayak gitu. Iya. Walaupun setelah itu ya aku mikir kok aku nangis woy. Oke, terus lanjut hasil dari yang tak anterin ujian, tak anterin bagaimana? Nah, itu bener itu wah emang ini. Bener tuh kayaknya aku udah pede ya. Wah lolos kita ya. Wah lolos ya. Oke. Gak lolos juga. Soalnya dia keluar tuh tak tanyain kayak tenang banget. Kayak tenang, bener-bener tenang. Stay cool tuh loh, kayak nek wong-wongan wis jenius iso nggarap ngono Waduh, ngeri amat jenius. Wis santai banget pokoknya ngono kan betul-betul optimis wis lolos. Jebul hasilnya. Jebul ya. Tidak lolos teman-teman. Tetap gak lolos. Bingung lah itu kan. Terus Makin bingung lagi karena berarti ini udah 2 cara ya? Udah 2 cara dan berarti udah berapa kali aku tes kan. Bingung. Terus Iseng karena kan tetap di Surabaya tuh, tetap harus kuliah caranya. Iseng-iseng buka yang masih buka pendaf itu aku ingat tinggal 2. Makanya dari semua pilihan itu ada 3 ya. Pokoknya tuh yang Politeknik Kesehatan itu ada 2 yang masih buka. Salah satunya yang mbaknya kameramen itu. Masih buka waktu itu. Itu hampir mau masukin sana. Sempat ke situ. Ya, yang sekarang tempat kuliahnya mbaknya yang kameramen itu. Oke. Next, terus. Sama yang terakhir yang ya sekarang aku di Univ ini gitu kan. Itu terakhir jadi 3 terus aku lihat-lihat mana sih jurusannya yang ibaratnya aku rada masuk gitu loh. Makanya kan sebelumnya aku ambilnya IPA. Oh, anak IPA teman-teman ternyata. Oh, sebenarnya ambilnya IPA terus ya mikir yang rada enak tuh apa ya gitu kan. Terus akhirnya milih yaudahlah aku mikir biaya. Di 2 yang yang 2 masih ini buka ini. Yang 2 selain Univku itu termasuknya mahal kan. Bagiku itu termasuk mahal. Jadi kan yo mikir lah ibaratnya padahal kalau kuliah kan berarti yo kalau ambil yang D3 berarti 3 tahun 6 semester. Yo bayang kowe nek bayar ngono ping 6. Nek enggak ping 8. Ya kayak gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk yang ya udah yang ke sini. Nah, ini bingung lagi. Kenapa nih bingung? Karena nyari jurusan kan? Oh iya. Ini bingung nyari jurusan yang menurut aku cocok tapi enggak berat banget. Pas aku buka tuh kok kayak enggak ada yang cocok. Ini aku terus suruh kuliah di mana gitu loh. Sampai akhirnya ada satu jurusan yang karena aku nggak mau, wah ini nek nyebut ntar tahu dong univnya. Ya udahlah nggak apa-apa ya. Maksudnya itu kan univnya sangat-sangat terkenal dengan sistem kependidikannya. Oh iya. Iya. Sedangkan aku nggak mau jadi guru. Iya. Aku tidak pernah bercita-cita tapi jadi guru, tidak seperti temanku yang di sebelah ini. Oke, baiklah. Jadi memang nggak ada panggilan ke sana. Jadi aku berusaha untuk nyari yang di ilmu murni gitu loh, yang akhirnya aku nggak jadi guru. Terus? Ketemu. Terus akhirnya ketemu itu satu. Akhirnya milih itu. Akhirnya milih itu, tapi galau lagi ujung-ujungnya. Kenapa lagi? Karena nyebrang. Oh. Karena kan sebelumnya aku IPA, sedangkan jurusan yang mau tak ambil ini dia IPS. Iya. Oh iya. Saya juga nyebrang kok Mbak, tenang. Ada temannya. Sedangkan belajarnya selama ini IPA gitu loh. Aku beneran nggak pernah nyentuh IPS. IPS itu cuman tak pelajarin sosiologi pas kelas 10 doang. Gara-gara itu ada kayak harus wajib ambil mata pelajaran yang dia nyebrang ya berarti kayak gitu kan. Nah, terus aku ambilnya sosiologi. Jadi aku cuma belajar itu kelas 10 doang. Sedangkan waktu ini berarti kan aku harus belajar semuanya toh, geografi, ekonomi dari awal lah istilahnya dari nol lah, soalnya kan waktu sekolah sebelumnya kan ambil IPA. Jadi ya itu dengan modal nekat langsung hamin 2 minggu, hamin seminggu aku lupa pokoknya antara rentang 2 minggu atau seminggu langsung daftar, langsung bayar pendaftaran. Ya udah mulai dari hari pendaftaran itu sampai hari tes belajar IPS. Kecuali ekonomi. Tak skip sampai hari H, ekonomi nggak ada satu soal pun yang tak jawab. Tapi itu hitungannya dadak gitu ya? Dadak banget. Itu ngebet, woi, bukunya sampai nih bro. Baiklah. Itu tuh bener-bener makan sambil baca. Ibaratnya sampai ke kamar mandi aja kamu tetap bawa buku gitu loh. Wow. Selama 2 minggu itu.
demi paling ora ya ada harapan lah paling enggak tetap bisa kuliah tahun ini. Tapi itu dengan cara seperti itu tetap masuk. Apa yang Hasilnya? dipelajari masuk gitu. Ini yang dipelajari. Yang dipelajari itu karena aku ketolong di sosiologi. Oh, yeah. Karena udah dapat gitu kan, tinggal lanjutin dikit. Terus geografi itu menurutku dia lebih enak karena dia hafalan. Makanya nama-nama apa ya walaupun namanya aneh dan sulit untuk dihafalkan. Itu banyak sound girl kayaknya paham gitu loh. Cara menghafalkan anak geografi soalnya ya. Geografi itu enak karena hafalan tapi hafalannya nama-namanya aneh-aneh dan susah. Jadi ya itu tantangannya. Terus satu lagi apa sih? Sejarah. Oh, sejarah itu kan dari kelas 1 sampai kelas 12, salah. Kelas 10 sampai 12 itu kan emang udah dapat. Jadi ibaratnya kan tinggal mendalami ya. Nah, yang taskip ekonomi. Oh. Kenapa doang? Asli gak paham aku udah. Kayak baca doang. Ekonomi itu tak pelajarin cuman yang bagian dia teori-teori doang. Jadi kalau yang soalnya aku tuh memperkirakan kalau soalnya itu yang keluarnya teori, aku masih agak bisa jawab. Tapi kalau dia udah mulai ngitung, udah enggak. Berarti otak Anda enggak suka berdagang atau enggak suka. Dulu aneh ini tuh aku udah memikirkan aneh ini. Dulu tuh aku SMP suka banget ngitung, begitu SMA buyar. Heran juga aku. Oke. Tapi terus akhirnya hasil dari tesnya setelah tes ya itu yang bikin saya gitu. Juga bingung lagi. Loh kenapa? Hidup itu bingung terus ya. Lama-lama saya bingung ini. Kita itu bahas apa ini? Soalnya gini loh. Yang tadi itu IPA tak persiapin ibaratnya aku persiapan matematika. Persiapannya jauh lama dan emang persiapannya jauh lebih matang ibaratnya gitu. Menurut versiku ya tapi. Menurut versiku aku lebih mempersiapkan dengan matang yang tadi jurusan yang sebelumnya. Ya sebut sajalah pendidikan dokter. Iya. Wah. Aku lebih mempersiapkan untuk masuk ke sana dong. Iya. Tapi ternyata nggak lolos. Sedangkan yang aku persiapan ya memang dengan latihan juga, tapi jarak waktunya itu benar-benar cuma 2 minggu dibandingkan yang aku mempersiapkan itu hampir itu malah yang ini lolos gitu loh. Jadi sampai sekarang ya aku bingung kalau orang-orang bilang apa ibaratnya hasil itu nggak pernah mengkhianati proses. Kalau kataku itu kayaknya kebalik deh. Proses itu tidak pernah mengkhianati hasil. Enggak juga. Oh, enggak juga. Kalau menurutku perspektif itu kan kata orang-orang tuh kayak gitu. Ibaratnya kata orang-orang tuh kan pasti ada yang kebalik-balik, ada yang proses itu enggak pernah mengkhianati hasil. Cuman kalau dari sudut pandang hasil enggak pernah mengkhianati proses, menurutku ya enggak juga karena sangat-sangat mungkin hasil itu mengkhianati proses. Tapi bukan berarti terus kita enggak boleh ngasih yang terbaik selama proses. Paham. Jadi kalau aku jatuhnya adalah ya kita selama proses itu kita ngelakuin yang terbaik. Masalah hasil itu udah bukan bagiannya kita, itu bagiannya Tuhan. Jadi jangan pernah sok melebihi kuasa Tuhan. Ya. Ibaratnya kita udah mutusi, oh kalau aku prosesnya aku udah menurut kita itu kalau kayak aku kan tadi, menurutku itu udah maksimal. Tapi ternyata bisa aja menurut Tuhan itu masih jauh dari kata maksimal gitu loh. Sedangkan kalau yang ini menurutku nggak maksimal, tapi mungkin bisa aja menurut Tuhan itu udah maksimal, makanya dikasih hasilnya kayak gitu. Jadi masalah hasil itu menurut tetap dipikir, cuman masalah jangan terlalu memikirkan bahwa ya pakai perspektif kita sebagai manusia kayak gitu. Intinya pasrah. Benar. Kalau misal pasrah berserah sama Tuhan. Kita udah ngerjain, kita udah berproses, kita udah belajar, kita serahkan sama Tuhan. Wis Gusti karepmu piye, arengane hasil aku piye tak tompo. Harusnya kan seperti itu. Tapi terkadang banyak orang nggak bisa seperti itu. Nah, jadi sesuai sama ayat yang udah aku sama Mas Radian bacain gitu tadi kan, Tuhan itu adalah adil di dalam segala jalannya. Jadi ketika kita itu berproses berulang kali yang menurut Tuhan itu seperti kata Mbak Cinta belum masih jauh, itu ya wes nggak bakalan loh ngapain kamu berlarut-larut misalnya kayak menggalau-menggalau suwe-suwe, tapi jane iki Tuhan wes menyediakan dan kowe iki jane tinggal berusaha sithik dono Tuhan mesti ngekei kayak gitu. Jadi kayak aku juga dulu gitu.
SNM nggak keterima, nangis memang. Ya tapi mau gimana lagi, masih ada yang lain gitu loh. SBM, aku nggak nyoba karena aku istilahnya pesimis. Mbok aku usaha, mbok aku sinau sak kemengi, mesti aku ora bakal ketompo. Mending aku rasa rasa melu sisan. Bangane aku buang duit sak mono tapi aku ora bakal ketompo. Sia-sia atau aku nangis meneh. Nah, kayak gitu. Aku menghindari terus aku nyebrang ke swasta. Itu sebenarnya cuma iseng. Pertama aku nggak iseng sih, pengen nyobanya juga sama. Jadi ke apa yang aku pengen. Set daftar situ. Udah bayar tes. Set keluar tidak diterima, malah ning isor dhewe jenengku. Diterimanya dilempar ke prodi lain yang tidak aku pilih. Bayangke. Aku cah wedok kon mlebu ning teknik mekatronika. Luar biasa. Padahal aku ra njibuk kuwi. Wis aku langsung syok kae. Waduh. Pikir Luar biasa. Apa ini saya? Iya. Aku kan dadi robot Bos. Ora. Maksudnya aku pikir juga kan ke situ sampai ke situ sama kayak Mbak Cinta kayak. Iya. Terus aku nyari ya cuman iseng. Jadi kayak Mbak Cinta, iseng. Dulu aku juga gitu. Iseng aku daftar ke guru. Padahal nggak ada niatan ke situ. Nah, daftar aja. Tahu-tahu keterima. Nah, ya wis padahal sinau ya wis ala kadarnya ya yang penting sinau kayak gitu kan. Lolos tapi Lolos. Mantap. Ya itu sama galaunya kayak yang dirasain sama Mbak Cinta. Bingung kok aku yang berproses sedemikian singkat tapi kok aku malah dikasih. Sedangkan aku yang mempersiapkan jauh-jauh hari tapi aku nggak dikasih. Dan sama aku juga nyebrang loh Mas Ardian. Aku anak IPA tapi aku ini kuliahku dulu juga IPS. Kami tim nyebrang. Kami tim nyebrang. Nah, kita sama gitu loh. Nyebrang berarti ya. Nyebrang banget. Agak gimana gitu ya. Ya galau tapi pertama aku mikir kayak dia dulu yang Mbak Cinta pernah ini kayak ya wis tak jalani setahun baru aku melu tes meneh tahun depan. Kayak gitu loh. Kita pernah berpikiran kayak gitu. Iya, pernah berpikiran ya kan. Kita pernah berpikiran untuk tes lagi lah. Aku pernah ada pikiran kayak gitu. Tapi terus setelah menjalani yang aku jalani kok enak ya? Maksudnya kok serius tapi ya. Kok seru gitu bener, loh. Bener. Kok seru, kok enak, kok banyak banget tantangannya yang kayak menggugah aku pengen tetap lebih mendalami, kan? Pengen tetap di situ kayak gitu. Jadi itu dari aku. Jadi sama kita tuh senasib lah ya. Senasib lah kita nyebrang gitu. Parah. Tapi menurut Mbak Cinta nih, kesempatan dalam hidup kita itu kita bisa apa namanya survive itu kan karena memang kita udah siap nih. Tapi kan Tuhan memberikan kita kesempatan entah itu dimanapun. Nah itu untuk mendapatkan kesempatan itu kita harus bagaimana? Wadidaw, berat apa ya? Gak apa-apa dijawab. Ya kan ini talk show. Talk show ini kita nggak bincang-bincang kalau kita di rumah nanti kita punya pergumulan yang sama sebenarnya. kali aja ya kan. Iya. Daripada mikirin berat-berat dulu, mending minum. Udah ada disediakan. Aku jawab dulu nih yang ini ya. Oh ya boleh. Jadi yang aduh berat nih. Ini juga apa ya salah satu hal yang aku pengen akhirnya bisa aku capai. Tapi sampai sekarang aku juga masih belajar. Itu ya itu tadi yang dibilang Mas Ardian. Jadi gimana caranya itu aku bisa tahu dari ibaratnya ada 1, 2, 3, 4, 5 pilihan. Itu aku pengen aku sendiri yang tahu dari Tuhan kalau emang Tuhan itu ngasihnya misal dari A, B, C, D, E yang mau dikasih Tuhan itu sebenarnya yang B. Nah yang lagi aku pelajari adalah gimana caranya biar aku dapat clue-cluenya itu. Biar jadi, tetap mengarah ke situ. Biar aku tetap mengarah ke yang B, enggak ke yang D, A, B atau D. Atau E malah. Diulang lagi dong. Itu biar enggak keluar jalur, enggak buang waktu, enggak buang tenaga juga, tapi tetap on track gitu loh. Itu sih. Kalau masalah pengalaman sama peluang itu pasti tetap ada tuh itu sebenarnya ada beberapa peluang. Nggak ada salahnya tapi buat nyoba semuanya. Jadi sembari nanti ibaratnya minta clue-cluenya itu sambil dicoba semuanya, dicoba dijalani dulu. Nanti biasanya kalau emang Tuhan tuh baik wes kalau kita yang minta clue-nya pasti dikasih. Cuman nanti jatuhnya adalah peka-pekanya kita baca clue-nya itu ada di mana.
Soalnya yang susah itu di situ karena clue-nya itu nggak melulu langsung gamblang. Kamu dikasih tahu jalanmu tuh di situ nggak kayak gitu. Bisa aja lewat malah dari kehidupan sehari-hari yang mungkin secara nggak sadar itu sebenarnya clue-nya ada di situ. Gitu. Kayak di kode gitu kan. Iya. Nah, kodenya Tuhan itu luar biasa. Kodenya Tuhan itu kalau kita emang udah kebiasa itu gampang sebenarnya. Cuman kalau kita nggak kebiasa itu lebih susah daripada ngartiin kodenya doi. No. Kita emang kayak terselubung gitu loh. Iya. Bukan Jadi terselubung emang tuh ibaratnya kayak Tuhan tuh ya itu dibilang nyari. Ya sedemikian rupa dibilang itu tadi. ajaib, dibilang kita harus istilahnya berpetualang untuk mencari kode-kodenya yang dikasih sama Tuhan. Tuhan tuh nyembunyiin, kita tinggal nyari aja dan tinggal sepeka-pekanya kita. Sebenarnya tuh gak disembunyiin kayak cuman apa ya? Kayak misal HP-nya ini ditaruh nih. Tapi kadang di dalam kene lah kita yang nggak lihat kan, maksudnya tuh emang itu ya wis kayak disimpan Pak RT istilahnya. Iya, ibaratnya kan kayak HP ditaruh di meja tuh biasa. Iya kan? Maksudnya Tuhan tuh ini buat kode, cuman kita karena menurut kita HP ditaruh di meja itu udah biasa, ya kita nggak mikir kalau itu kode, padahal itu sebenarnya kode ibaratnya kayak gitu. Kadang itu tanpa kita sadari kode di depan mata. Benar. Tapi kita sok yus. Ini kok kayak ambigu ya? Ya maksudnya kode yang itu loh, mau kuliah itu loh Mbak. Kadang Tuhan tuh wis nunjuke ya wis ning kono wae, kowe kuliah ning kono wae. Tapi kadang kita tuh masih melakukan penolakan. Iya benar. Dan ini memaksakan diri kita. Nah, memaksakan kehendak. Kalau memaksakan diri tuh memang kadang harus gitu loh. Iya. Buat nge-push diri sendiri biar keluar dari zona nyaman. Cuman kalau memaksakan kehendak itu yang jangan, apalagi sama Tuhan wis. Manut wae wis tau. Ya itu temanya manut dalane. Bener emang jangan wis kalau udah di situ ya wis on track aja. Emang tadi rasa kan ngeyel cerita kita kan kita mau ngeyel ibaratnya. Ibaratnya mau ngeyel terus akhirnya tetap gak keterima. Iya wis. Habis gak keterima itu kalau dibayangin teman-teman terus aku langsung dapat jawabannya, tidak loh. Aku dapat jawabannya itu baru setahun setelahnya. Ya itu sama. Jadi dapat jawaban setelah menjalani kan. Selama 1 tahun itu aku mempertanyakan, kenapa sih aku harus di sini? Kenapa nggak aku di sebelah? Kenapa nggak aku di pendidikan dokter? Kenapa aku harus di sini? Akhirnya itu aku dapat jawabannya ketika di Manokwari. Ngapain Manokwari? Ini. Ngapain Mbak? Ke Manokwari ngapain cerita sih Mas, biar cerita. Wah, ke Manokwari ngapain? Nah, iya, enggak apa-apa lah. Jadi di semester kedua itu ada lomba. Lomba apa nih? PES Paramanas itu PES Parawi mahasiswa nasional. Lebih formalnya? Paduan suara gitu. Ya, lomba paduan suara lah. Biar dia tahu. Kalau saya udah paduan suara. Dia belum. Paduan suara gerejawi gitu lah. Semua tahu teman-teman. Jadi paduan suara mahasiswa nasional di Manokwari. Iya, tapi khusus buat yang Katolik Kristen gitu kan. Oh, gitu. Oke. Itu kan ragu tuh mau seleksi, bukan seleksi. Emang kepikiran buat daftar. Cuman aku ragu. Karena ya di Univ itu kan ada satu prodi yang isinya anak-anak musik. Iya. Yuk jelas lah yuk suaranya dok. Iya paham. Iya paham. Insecure lah. Insecure. Tapi jangan lupa bersyukur. Iya benar. Insecure akhirnya aku merasa bersyukur karena ketolong sama temanku. Jadi temanku prodi itu ada satu juga yang dia anak PMK. Iya. Persekutuan Mahasiswa Kristen kalau nggak tahu. Tahu saya. Nanti editor biar nulis aja PMK. Iya, jadi ada tulisan lebih banyak di sini yang jadi anak PMK ini yang akhirnya dorong aku. Wes lah, aduh ini nanti translatannya di bawah ya kayak. Wes lah, warni sih, penting daftar. Hasil itu nanti perkara di akhir. Yang penting berani daftar. Iya, akhirnya aku daftar dan puji Tuhan lolos. Nah, akhirnya berangkatlah, singkat cerita berangkatlah ke Manokwari. Tapi di tengah jalan itu juga ada trouble karena macet atau gimana? Enggak. Maper iso macet sana yo. Iya. Gara-gara ini aku kan berniatan mau SBM lagi itu. Oh, berarti masih iya 1 tahun tuh aku ya? masih bergumul pengen nyoba lagi. Masih penasaran nih berarti kan kenapa sih nggak lolos. Nah terus waktu di tengah jalan ini jebret
mau latihan. Jadi itu emang jadwal SBM-ku sama jadwal latihanku itu tabrakan. Oh gitu. iya. Jadi wes jelas nggak mungkin aku Terus, SBM lagi toh. nah, Dan iya, meninggalkan timku itu sangat tidak mungkin, sangat tidak profesional. Berarti Anda memilih latihan. Jadi Iya. aku nggak jadi SBM. Jadi intinya kalau yang penasaran apakah aku tahun depannya aku mengulang, jawabannya tidak. Aku nggak ngulang karena memang di tengah jalan itu kayak mulai ada clue-clue yang ibaratnya kalau disatuin akhirnya itu aku ketemu jawabannya. Itu clue pertama. Aku nggak bisa SBM lagi. Terus clue kedua itu aku dapetin di Manokwari. Setelah pengumuman kita dapat silver medal. Woi, silver medal. Gini. Kalau di paduan suara, silver itu bukan juara 2 ya teman-teman. Jadi itu ada rentang nilainya. Jadi emang beberapa anak tuh ada yang nangis karena kecewa. Dapatnya cuma silver, nggak gold. Iya. Beberapa anak ada yang nangis. Tapi menurut aku dengan latihan yang ibaratnya 3 bulan aja dan posisinya itu nggak semua anak tahu musik, nggak semua anak tahu paduan suara. Mereka itu udah luar biasa. Dapat silver itu udah wis awi banget lah ibaratnya kayak gitu. Jadi aku mensyukuri jelas kan dapat silver, dua-duanya silver lah ya. Iya, benar banget. Apalagi itu lomba pertamaku. Untuk seorang pemula itu silver medal menurutku ya, tapi kalau menurut teman-teman kan mungkin ada yang kecewa juga karena dapetnya cuma silver. Cuman menurutku itu udah bagus banget buat permulaan. Karena itu pertama kalinya kami juga ikut Cives Paramanas ini. Nah, unifnya? Iya. Baru pertama. Jadi baru pertama kali. Lumayan sih setelah sekian puluh tahun Unif itu berdiri. Akhirnya waktu habis momen itu kan kita ngelingkar gitu tuh semua tim rangkulan dan pada nangis. Iya. Genduran atau gimana? Iya. Nek besok genduran melingkar ngono sih. Terus ketika melingkar itu apa yang dilakukan? Nah, melingkar ini nangis. Evaluasi jelas dong. Maksudnya evaluasi singkat gimana-gimananya walaupun nanti evaluasinya kan masih dilanjut di hotel. Setelah itu cuman evaluasi singkat sama akhirnya si ini pembimbing dari PMK itu tiba-tiba bilang ini nggak ada hujan nggak ada angin loh ya. Tiba-tiba cuman kayak bilang buat adik-adik yang tahun ini masih jadi maba, ibaratnya kan itu berarti aku masih jadi maba kan masuk itu. Coba dipikir lagi. Mungkin kalian itu memang harus di sini. Nggak di sana, nggak di sana, nggak di mana-mana, tapi emang harus di sini. Karena bapaknya bilang, karena mungkin aja di sini itu terlalu gelap, jadi kalian emang harus jadi terang di sini. Bapaknya cuma bilang itu. Nangis aku, padahal sebelumnya itu aku biasa aja, berarti kayak dapet silver medal ya udah seneng gitu kan, nggak sama yang nangis gimana-gimana. Cuman gitu bapaknya bilang kayak gitu langsung, tak, aku dapat clue kedua berarti. Iya berarti kayak ini ya apa rangkaian gitu ya. Rangkaian. Iya kan yang aku rasakan sampai sekarang itu rangkaian dan masih terjadi kemarin terakhir di Agustus tahun lalu. Ada apa tuh? Jadi Mbak Cinta tuh sedang mengumpulkan potongan puzzle. Iya, puzzle. Hitungannya kalau clue kan maksudnya kan nanti untuk jadi sebuah puzzle yang utuh kita kan harus merangkai mengisinya kan. Nah, dia udah dapat 2 puzzle. Nah, tinggal beberapa puzzle lagi nih untuk jadi itu. Nah, di Agustus tadi lanjut ada apa? Sebelumnya kan ada. Oh, sebelumnya ada clue lagi. Sebelumnya kan ada sebelum Agustus Juli. Juli itu aku dapat clue lagi. Oh, dapat clue yang ketiga Juli. Itu waktu apa itu? Waktu apa? Lomba lagi paduan suara. Tapi enggak sama PMK dan IKMK. Tapi ke yang formal atau gimana? Enggak, beda apa ya? Beda di bawahan gitu ibaratnya. Kalau yang kemarin itu kan dibawahinnya sama organisasi Kristen Katolik. Iya. Cuma kalau yang ini itu dibawain sama PSM langsung. Gitu kan. Oh, langsung PSM. Langsung di PSM langsung. Oke. Itu dapat kesempatan lagi buat lomba di Hong Kong. Wih. Nah, Hong Kong Disneyland berarti ya. Oke. Randono ya bro sayangnya. Aduh. Sayangnya Randono. Aku sing kepengen lurung tahu lho dene wis. Itu jadi pertama kali kan itu, jadi itu dua-duanya lomba itu pertama kali. Yang pertama itu pertama kali aku naik pesawat ke Manokwari, langsung sejauh itu. Dijawab dong. Soalnya pernah bilang sama aku, gimana sih rasanya naik pesawat? Terus akhirnya dia dijawab naik pesawat ke Manokwari. Jadi tahu rasanya naik pesawat kayak gitu. Bener-bener mana transit ya kan? Iya, kayak gitu. Iya, tapi untung maskapainya enak sih. Maskapai nomor 1 itu loh. Selalu. Maskapai lanjut yang di Hong Kong. Terus di Hong Kong itu ada satu kejadian yang apa ya? Di tim itu memang enggak enggak lebih plural karena
kalau yang kemarin itu kan jelas semuanya anak Kristen Katolik. Iya, berarti ini campur kan. Kalau yang ini campur. Mm-mm. Tapi aku justru merasa Tuhan itu lebih bekerja di tim yang ini. Nggak tahu Kenapa? Aneh padahal kan kalau di apa ya dipikir tuh padahal yang kemarin Kristen Katolik. Tapi yang ini aku ngerasa Tuhan lebih mujizat itu terjadi. Woi. Beneran kalau ini. Berarti kamu kayak terang gitu kan di situ. Enggak juga. Apa ya? Coba ceritakan setengah gitu loh. Yang nonis terjadi setengah. Yang apa? Yang seagama. Yang ya itu lain jumlahnya tuh mirip-mirip gitu. Terus akhirnya waktu mau berangkat itu ada satu kejadian di mana apa tuh? Teman kami tuh nggak bisa berangkat. Wah, kenapa? Paspornya hilang. Waduh. Gitu. Paspor hilang. Terus? Ya, terus ya itu kejadian. Ya gimana itu hari H, bener-bener hari H. Jadi hari H pas mau berangkat kan? Ya malamnya kita berangkat, dia siang paspornya hilang. Dia bisa berangkat, tapi mau nggak mau kita tetap harus berangkat kan? Gak mungkin dong, terus kita nggak berangkat. Iya. Kita berangkat sampai sana, ya wis kacau kan, semua ibaratnya pikirannya udah nggak jelas, terus sampai udah ibaratnya udah menyusun skenario plan B. Kalau sampai si anak ini nggak bisa berangkat, gitu kan? Tapi itu nggak tahu kenapa saat itu aku yakin aja nih anak ini bisa berangkat. Padahal mustahil dong, paspor hilang tuh ngurusnya lama. Tapi nggak tahu kenapa aku yakin aja kalau dia bisa berangkat. Aku cuma bilang sama teman sekamarku, kalau kesempatan dia terakhir aku bentar. Minggu itu kita uji coba panggung. Iya. Berarti kalau dia mau ikut uji coba panggung, otomatis dia harus ikut flight Jumat malam itu maksimal. Karena transit. Iya. Nah, jadi dia maksimal dia harus flight Jumat malam. Harus dapat flight Jumat malam. Aku cuma bilang kayak gitu temanku. Temanku ya, aduh mustahil banget kayaknya Jin. Gak mungkin dalam waktu cuma 2 hari dia langsung bisa dapat paspornya lagi. Jadi aku langsung kayak saat itu kebetulan teman sekamarku nangis juga. Dia langsung doa nih. Doa aja lah, ayo aku wis istilahnya wis pasrah ya kan, wis bener-bener berserah gak ngerti mau gimana lagi kan. Akhirnya kita doa. Di kamar sebelah itu ada temanku juga, dia sama-sama nonis. Sekamar itu dua-duanya nonis juga. Nah mereka tiba-tiba mau renungan. Renungan lah bareng berarti? Enggak, renungannya mereka sendiri, kami di kamar sendiri. Mereka itu bawa Alkitab fisik, enggak yang di HP lo ya. Oh iya. Dia bawa. Dia benar-benar bawa. Salah satu di antara mereka tuh bawa. Terus? Dan mereka random buka aja. Yuk kita buka yuk. Enggak usah buka di renungan harian pas ayatnya apa, cuma random aja. Enggak usah nyari tapi langsung buka Alkitabnya. Gitu kan. Tahu enggak ayatnya apa? Enggak tahu, soalnya saya enggak mengalami. Iya. Bagus. Iya. Ayatnya itu yang itu loh. Yang serahkan segala kekhawatiranmu. Oh ya. Itu dia. Itu dapat itu dia langsung nangis di kamar itu mereka berdua. Kayak apa ini ya jawabannya? Akhirnya Jumat pagi kita latihan masih di sana. Masih tanpa orang ini. Tanpa teman satu orang itu kan. Jam berapa ya? Sekitar jam 9 pagi apa ya? Jam 9 pagi waktu sana. Ditelepon. Paspornya ketemu. Wah. Itu mustahil karena ceritanya temanku ini masuk ke ICJ dan ibu-ibu Gojek yang nemu paspornya itu juga tergabung di ICJ. Jadi ibunya baca. Wah, mantap. Itu kayak hal yang sangat gak mungkin sebenarnya kalau dinalar. Gak mungkin bisa ditemuin dalam jangka waktu sekian, terus sama-sama masuk ICJ, terus gak sengaja ibunya baca, terus akhirnya mereka COD buat dapat paspornya. Terus kebetulan langsung booking pesawatnya juga malam itu dia langsung bisa flight. Dan semua tuh waktunya pas. Kayak gak ada yang kurang, gak ada yang lebih. Dia turun sampai hotel, itu pas semua orang, semua tim itu di bawah. Mau naik ke bis. Jadi pas mau berangkat ke venue, mau uji coba panggung. Berarti pas banget. Gak ada, makanya aku bilang gak ada yang kurang, gak ada yang lebih. Waktunya tuh bener pas. Pas mau masuk bis dia datang langsung lari ikut masuk bis, langsung bisa uji coba panggung. Mantap. Terus itulah kuasa Tuhan, guys. Di hari itu, di hari pertama lomba, suaraku habis. Hilang berarti. Gak bisa nyanyi. Gak keluar suaranya. Gak bisa nyanyi. Beneran gak keluar. Karena? Gak tahu. Hamin 1 aku gladi masih keluar suaranya. Hari H suara gak keluar. Terus panik banget. Akhirnya kawarku, udahlah tenang, gak apa-apa. Seenggaknya selama kamu berproses tuh kamu udah selalu ngasih yang terbaik. Iya. Itu kawarku bilang kayak gitu. Terus tak jalani, masih hilang itu sampai hari pertama selesai.
hari kedua itu balik udah agak baik lah ibaratnya. Mending. Udah agak mending suaranya. Pas mulai yang apa? Akhirnya kita masuk final kan itu malamnya. Yang itu aku bilang aku ngerasa kayak mujizat, kita lagi persekutuan malamnya. Karena malam itu pengumuman kita besok bakal lolos final atau enggak. Akhirnya kita berkumpul lah kita semua. Jadi yang nonis itu jadi satu, yang muslim juga jadi satu. Mereka sholat bareng, kita juga persekutuan bareng. Kita beneran baru amin doa. Habis kita doa, barusan amin, handphonenya ketuaku getar. Ada notif dari pihak lomba. Konfirmasi kalau kita masuk final. Wah. Secepat itu doa dijawab gitu ibaratnya. Ya emang beda. Selama pengalamanku kemarin, doaku ibaratnya nggak dijawab dalam tanda kutip. Tapi ternyata aku merasakan sendiri bahwa secepat itu cuma hitungan detik loh Tuhan jawab doanya. Ibaratnya kayak gitu. Jadi apa ya? Di situ tuh aku merasakan bahwa ada satu clue akhirnya aku dapetin di lomba. Jadi 4 nih di situ. Di lomba ini kan berarti aku dapetnya 3 kan. Karena yang itu aku akhirnya ngerasain sendiri mujizatnya luar biasa itu. Ibaratnya bahwa menegaskan lagi bahwa mungkin memang aku harus di situ. Kalau aku nggak di situ mungkin aku nggak bisa ibaratnya sampai Hong Kong, aku nggak bisa sampai mana-mana ibaratnya kan kayak gitu. Sampai final juga. Nah, benar. Itu jadi terus pulang-pulang kita bawa 5 trofi dong. Wow. Itu yang paling nggak kepikiran. Itulah nek aku ngelihat ya dari awal dia uji coba panggung terus hari pertama yang suaranya hilang. Kayak nek aku tuh ngelihatnya tuh Tuhan itu mau ngasih sesuatu yang ajaib. Jadi Tuhan mau ngasih semua orang di situ memperdengarkan suara dia itu pas di final. Oh. Serius? Suara memang disimpan dulu. Kayak sama Tuhan tuh emang gue kudu mlebu final wis nyanyi ning final. Ngono lho kayak jadi kayak seakan-akan kamu nyanyinya emang harus ada di final karena pas suaraku hilang itu aku ingat di bis itu aku cuma doa. Nah, emang Tuhan berkenan aku masuk final, aku pengen banget bisa nyanyi di final. Kalau memang 2 hari ini suaraku hilang ya udah enggak apa-apa aku ikhlas. Tapi ketika aku di final aku pengen banget aku bisa nyanyi. Nah, ibaratnya enggak cuma berdiri di atas panggung doang tok, tapi aku juga pengen bisa nyanyi. Dan emang Tuhan jawab gitu loh, emang bisa nyanyi di final. Dengan suara yang prima, bener-bener enggak kayak orang yang orang kemarin sakit kan. Beneran aneh, kuwi aneh tekan saiki aku ya iso mikir kok iso koyo ngono. Itulah jalan Tuhan tidak ada yang tahu. Tuh rencana Tuhan tuh nggak ada yang tahu. Tuhan pengen kita itu ngapain juga nggak ada yang tahu. Benar banget. Nah ini tuh yang aku rasain lagi. Itu kan barengan ternyata. Lomba ini tuh kan sebenarnya barengan. Sama satu kegiatan lagi. Kegiatan apa ini? Itu kalau mahasiswa itu kan ada PKM toh. Program kreativitas mahasiswa. Program kreativitas mahasiswa. Itu juga aku awalnya iseng. Enggak iseng sih, itu wajib. Satu dosenku tuh mewajibkan kita harus upload. Kalau enggak. Jadi satu kelas. Iya, kelas itu diwajibin. Kalau enggak, nilai kita enggak keluar lah piye coba. Nah, ayo gelem rekam upload. Setelah upload, akhirnya upload. Ternyata kok lolos. Disetujui ACC terus. Sampai akhirnya lolos pendanaan. Ya, aku mumet. Guys, aku mumet nih serius. Itu aku sampai nangis. Di satu titik itu aku sampai nangis begitu. Berarti ada 2 ya, satu. Itu sebelum Juli kan berarti. Berarti langsung dapat 2 nih. Maksudnya yang ke Hong Kong. Di satu proses itu, iya, sama yang PKM itu. Iya, pendanaan. Iya, pendanaan. Oke. Jadi di pendanaan itu wah parah sih. Parahnya kenapa nih? Nangis aku sampai di tengah jalan karena bayangin aja latihan dari Senin sampai Jumat. Iya. Sabtu Minggu aku PKM. Ibaratnya Sabtunya misal, aku Sabtunya PKM, aku Minggunya gereja entek waktu. Ibaratnya enggak ada waktu buat diriku sendiri lagi. Iya. Enggak ada me time. Capek, iya banget. Iya itu sampai suatu ketika aku ngerasa capek banget, aku nangis. Habis nangis, aku doa. Masih ingat banget aku doanya sampai sekarang. Doanya itu mirip sama waktu Tuhan mau disalib tau gak? Tuhan di waktu mau disalib itu kan minta tau kalau bisa cawannya ini tuh dihindarin. Nggak usah apa ya, ibaratnya sih cawannya itu jangan ada di hadapannya dia gitu. Kalau bisa tuh ya disingkirin. Orang Tuhan Maha Kuasa gitu kan. Aku doanya tuh kayak gitu, bisa gak sih Tuhan ini dikalahin salah satu? Aku capek ibaratnya kayak gitu kan. Tapi ternyata enggak, Tuhan kasih dua-duanya. Aku nangis, terus akhirnya aku ngerasa apa ya, dengan aku ngomong kalau bisa gak sih ini dikalahin salah satu, kan berarti kayak aku yang memerintah Tuhan.
salah kok. Salah. Iya, banget. Nah, makanya aku akhirnya tak ralat, aku ngomong. Terus aku manut aja Tuhan maunya gimana. Tapi kalau emang dua-duanya, ya aku tolong dikuatkan. Aku nggak bisa nek aku dewi dengan versi manusia aku yang kayak gini. Aku menjalani dua-duanya aku jelas nggak mampu. Iya dong. Jelas. Akhirnya dijawab malam itu juga. Tapi lewat mimpi. Oh, keluhnya lewat mimpi. Keluhnya lewat mimpi. Jadi awal itu ngimpi di situ tuh cuma ada aku sama ayahku. Tapi di acara nggak ngerti tuh acara apa tapi ramai banget. Dangdutan mungkin. Mungkin tapi kayak emang kayak nikahan gitu loh. Kayak acara nikahan. Oh iya. Mungkin ada dangdutan ya. Atau saya di situ di mimpi Anda mungkin. Kayaknya nggak ada sih. Oh, kayaknya cuma aku saya. Gitu. Terus ada mengharap. Aku saya nih ceritanya di situ. Terus tiba-tiba tuh ada satu sosok. Aku nggak ngerti orang ini siapa. Nggak kenal. Dia tiba-tiba nodongin pistol. Nodongin pistol. Nodongin pistol ke arahku sama ke arah ayahku. Jadi kita sebelah kayak gini ceritanya aku sama ayahku. Terus setelah itu terdengar bunyi tembakan. Panik dong aku di mimpiku karena aku bayangin langsung ayahku dong kenapa-napa. Iya. Aku ngecek. Ayahku nggak apa-apa. Nah, begitu aku ngeliatin ke ayahku nengok gini, ayahku yang panik. Loh, kan aku jadi mikir, ayahku yang ketembak kenapa ayahku yang panik gitu kan. Iya kan. Terus ayahku langsung bilang, Kak, lucu banget sih tapi kira tuh. Mimpinya tuh ngeri tapi lucu juga gitu. Thriller komedi. Ayahku tuh tiba-tiba cuma ngeliatin, aku ingat banget ketembaknya itu di perut rada atas bagian kiri. Oh, di lambung. Iya pas. Kok lambung sih? Apa sih? Bukan, Pak. Oh, bukan. Itu loh. Jantung di kiri kan? Bukan. Lebih di atas lagi tapi. Jantung di kiri. Iya, tapi lebih di atas lagi jantung kan. Di kiri. Iya. Tuh, banyak yang tapi kameramen. Kamu apa sih dibilang sini tuh? Malah ngeyel. Aku lupa pokoknya agak itu loh kayak bawah. Ceritanya Tuhan Yesus waktu Iya, disalib yang gitu ditusuk. Pas di situ lah pokoknya. Tapi aku ingetnya itu di kiri. Enaknya aku di kiri. Ternyata kamu ketembak yang aku. Yang ketembak kamu. Yang ketembak tuh aku, itu udah berdarah-darah posisinya. Terus aku tuh cuma bilang, Kak, ayo cepet ke rumah sakit gitu kan. Di mimpi itu aku tuh cuma jawab, bentar ya, aku belum nyelesai ini. Kalau ini udah selesai, aku baru dibawa ke rumah sakit nggak apa-apa. Itu di mimpiku. Terus skip. Tiba-tiba aku udah dibawa ke rumah sakit. Jadi ceritanya di mimpi itu aku ingat kalau acaranya udah selesai. Terus aku dibawa ke rumah sakit. Pas itu aku ya bingung gimana caranya aku bisa lihat dokter itu ngambil pelurunya. Jadi aku lihat lukanya. Tapi aku belas nggak ngerasain sakit, anehnya di situ. Jadi begitu proses ngambil pelurunya itu diambil, tuh nggak belas nggak ngerasain sakit. Nah akhirnya aku bingung toh. Nyari-nyari nggak mungkin dong aku nyari di Primbon, arti kok ya aneh banget. Tapi nggak apa itu bentuk suatu kekepoan. Kepo kan aku, akhirnya aku nyoba. Aku ingat sebelum aku tidur tuh aku mikirin apa? Aku ingat aku doa itu kan. Akhirnya aku sadar, nah itu jawabannya. Karena aku di mimpinya aku bilang kan, kalau semuanya belum selesai. Akhirnya aku bisa ke rumah sakit itu setelah acaranya selesai. Tapi begitu proses pengambilan dan ibaratnya penyembuhan lukanya itu, aku gak kerasa sakit. Nah itu jawabannya Tuhan. Bahwa Tuhan tetap ngasih dua-duanya. Dan aku tetap harus nyelesain sampai akhir. Tapi Tuhan ngasih bantuan dengan cara aku gak ngerasain capek sama sakitnya. Ibaratnya kayak gitu. Oke. Ya itulah yang dia. Itu cluenya. Yang dia minta tadi, dia minta. Iya, kalau Tuhan memang kasih aku dua-duanya, aku ya memang minta dikuatkan. Tapi aku minta dikuatkan ya kan itu loh. Karena aku emang aku mampu nek loro-lorone selama seminggu dengan itu sampai berbulan-bulan. Capek lah pasti kan. Iya, akhirnya selesai dan malah pulang dari Hongkong itu dapat info yang kalau ternyata PKM-nya itu lolos lagi ke PIMNAS. Mumet meneh baru kuwi, Bro. Isih mikir meneh. Nangis lagi tuh itu aku akhirnya. Nah, jadi itu masih berlanjut. Dapat clue terakhir itu di PIMNAS kemarin. PIMNAS itu bulan apa? Agustus. Oh iya, berarti hari kemerdekaan. PIMNAS tuh presentasi ya, Mbak? Iya. Presentasi. Nanti kalau itu kan di ACC didanai. Ini kan udah didanai. Terus didanai itu nanti diseleksi. Cuman ada berapa ratus yang itu nanti bisa ikut PIMNAS. Nah di PIMNAS nanti ibaratnya dilombain dengan mempresentasikan karya kalian itu sebenarnya original enggak, terus seberapa inovatif dan kreatifnya lah gitu-gitulah ibaratnya.
Oke. Dapat clue-nya itu di situ. Waktu pembekalan. Itu posisinya di mana? Masih di Jogja ya? Masih di Jogja. Karena itu pembekalan, Mas Yan. Pembekalan kontingen kan. Itu 80 sekian orang. Termasuk Mbak Cinta. Iya, termasuk aku. Nah, waktu ini lucu sih saja ini. Ada ngundang pembicara dari univ sebelah yang aku sebelumnya pengen tuh. Nah, itu bapaknya jadi kok inget lagi. Sebenarnya wes biasa wes. Terus bapaknya datang. Tiba-tiba tuh bapaknya kan sebelum mau buka sesi itu bapaknya mau ngajak doa. Nah, bapaknya ini tuh nggak tahu kenapa tiba-tiba juga keinget aja kayak maaf sebelumnya ini di sini ada yang nonis nggak ya? Soalnya saya mau ibaratnya mimpin secara muslim. Gitu. Tiba-tiba nggak ngerti juga bapaknya kenapa tiba-tiba kepikiran. Padahal sebenarnya aku juga enjoy aja kalau mau dipimpin secara muslim juga nggak apa-apa. Toh aku yo iso ndonga dhewe ibaratnya kan gitu. Tiba-tiba bapaknya kayak gitu. Terus apa yang Anda lakukan? Ditanyain kan, apakah ada yang non muslim? Refleks dong aku ngacung dengan pedenya tiba-tiba itu semangat ngeliatin semua. Padahal itu posisinya kamu sendiri. Lah ya karena aku sendiri. Oke. Makanya semuanya ngeliatin kan. Oke. Aku langsung kayak yang lah iki tenanan aku dhewean ibaratnya kayak gitu. Karena aku kan langsung mikir itu ke Bali. Sedangkan Bali itu nyari gereja susah kan. Iya. Nah aku mikir lah aku dhewean misal itu lewat minggu, aku mau ibadah sopo cah. Aku kan mikirnya sampai ke situ kan. Oke. Terus itu kejawabnya di situ. Bahwa ya mungkin emang harus di situ. Harus jadi satu-satunya di situ. Biar ibaratnya enggak full semuanya. Tapi paling enggak masih ada satu. Iya, satu. Paling enggak masih ada satu ibaratnya kayak gitu. Itu yang langsung aku wes habis itu aku udah nggak mau ngulang-ulang lagi wes rarep pindah univ rarep daftar meneh. Enggak udah wes tak lakoni wae tekan desa Lampung kayak gitu. Mantap lah. Wis ora lah wis. Enggak ada pemikiran untuk balik kanan gitu ya. Tidak maju terus pantang mundur. Benar. Udah dijalani saja. Wes deknen wes entuk tek wes entuk puzzle wes entuk full wis. Udah ini udah dapat full. Udah utuh wis. Ya enggak tahu ya kalau besok jadi misal kayak yakin wis ya. Untuk yang jurusan kan. Kalau yang untuk kerja aku nggak ngerti karena aku belum lagi mau mulai memasuki perjuangan itu gitu kan. Masih di awal. Ya. Untuk problematika dan dilema jurusan itu udah selesai di semester 4. Berarti berapa? 2 tahun setelah aku kuliah. Baru dapat semuanya puzzle. Nah, jadi kita dapat pesan banyak banget nih Mas Ardian hari ini. Banyak banget. Iya, buat teman-teman tadi kan yang pengonsepnya bilang kayak ngasih pesan kan. Nah, itu pesannya dari Mbak Cinta tuh jangan yang pertama nih, yang aku dapetin ya. Jangan memaksakan kehendak. Istilahnya berpasrah. Nek memang Tuhan mau kamu di situ ya wis, lakoni jalani. Ora usah dadak nganggo ngeyel. Iya, benar. Itu. Benar. Terus ada lagi ketika kita menjalani, ya tetap kita tidak lupa berdoa dan kita bersyukur. Benar sekali. Mesti nanti dapat sesuatu hal, pokoknya hal itu mesti kita dapetin gitu loh. Dengan kita berdoa, kita bersyukur, kita berusaha. Yes. Intinya ya sambat boleh, nangis boleh, tapi jangan istilahnya berlarut-larut. Ya tetap berusaha, tetap berdoa, pasrah, berserah. Benar. Gusti aku pasrah karo kowe wis. Nah, nanti Tuhan bakalan kasih. Jadi perjalanannya panjang banget ya buat iya, benar. Mungkin terus untuk teman-teman bisa aku tambahkan sedikit ya dari apa yang diceritakan Mbak Cinta tadi, bahwa yang pertama itu Tuhan itu asik teman-teman. Asik banget. Tuhan itu asik banget. Terus yang kedua, kalian itu jangan pernah memutus tali komunikasi kalian dengan Tuhan. Iya. Jadi kalian itu boleh punya tujuan apapun, boleh punya pemikiran apapun tentang dunia keinginan ini, apapun, keinginan kalian terutama, tapi itu bebas tentang apapun, tapi jangan melupakan doa, jangan melupakan Tuhan. Tuhan itu ada di situ. Iya. Benar sekali. Terus yang terakhir teman-teman, iya, kalian itu jangan jadi manusia yang egois. Tuhan itu nggak pernah egois dengan tidak
memberkati kalian, tidak memberikan apa hasil dari jerih payah kalian lewat doa. Pasti doa kalian itu bakal dijamah, tapi memang caranya dan waktunya itu enggak singkat, teman-teman. Jadi itulah, maka teman-teman jangan terus berkecil hati ataupun menganggap kalian itu bisa sendiri tanpa Tuhan itu. Nah, betul banget tuh Mas Ardian. Jangan jumawa. Ya, jumawa. Itulah. Nah, istilahnya kalau teman-teman di rumah tadi kan melihat bahasanya Mbak Cinta. Maksudnya Mbak Cinta cerita kalau nggak tahu kenapa Tuhan itu jawab doa aku tuh nggak sepersekian detik langsung setelah amin ada. Tapi untuk kalian itu nggak juga yang kayak gitu. Maksudnya jangan menyamakan kalian dengan Mbak Cinta. Kalau istilahnya kan ada nih di sana nanti misalnya, oh Mbak Cinta kayak dijawab sepersekian detik doanya. Ya jalan aku doa, ini dijawab baru aku amin. Kadang ada orang yang menyepelekan. Nah itu loh teman-teman. Jadi teman-teman jangan menyepelekan, istilahnya tetap berproses, tetap seperti yang kata Mas Ardian, jangan egois. Jadi tetap selalu mengandalkan Tuhan. Kuwi dijawab besok mben apa kapan, tapi tetap kalian itu menunggu, jangan yuk putus asa dalam penantian jawabannya itu loh. Dalam penantian dapat clue-nya itu jangan yuk putus asa. Tapi kan ada kan yang putus asa. Pemikirannya itu instan. Iya, betul. Lewat doa kita bisa dapat ini. Lewat doa kita bisa di sini gitu. Tapi itu yang harus mulai di ini sih. Iya, diubah buat pemuda. Itu jangan terus jadi tempat kita meminta, tapi kita enggak berusaha tidak memberikan yang terbaik untuk apa yang kita minta itu loh. Istilahnya menjaluk tok. Nah, jangan seperti itu. Sebenarnya kan kalau doa itu kan ada tuh clue-nya kayak yang apa yang kamu cari itu bakal kamu dapetin. Kalau kamu ngetuk pintu juga bakal dibuka, ibaratnya kan kayak gitu. Tapi itu kan frame-nya kita manusia sebagai, oh kalau aku minta A, ya aku dikasihnya A. Padahal A itu belum tentu baik buat kita. Iya, benar. Jadi kalau memang doa teman-teman, doa kita besok suatu ketika kita doa terus itu misal nggak dikabulin sama Tuhan, itu sebenarnya bukan Tuhan nggak ngabulin, tapi ngabulinnya itu dalam bentuk lain. Cuman ya itu yang harus kita akhirnya cari. Yang mana sih sebenarnya yang dikasih? Kepekaannya teman-teman untuk mencari yang harus mulai dibiasakan sejak dini. Terus kalau berdoa jangan cuma minta tok. Kadang kan ada isinya doa cuma minta tok, tapi tidak memasrahkan apa yang diminta, apa yang diinginkan gitu loh. Misalnya, Tuhan aku pengen jadi dokter. Wis ngono tok. Maksudnya enggak ada bilang sama Tuhan tuh aku pasrah, kalau Tuhan mau menjadikan aku dokter ya aku pasrah. Tuhan mau buat aku seperti apa, aku pasrah sama Tuhan. Jadi istilahnya kayak gitu, aku serahin semuanya sama Tuhan. Nah, kadang kita dalam berdoa mengucapkan sih salah. Jadi untuk sekarang mulai istilahnya diberbagi lagi, kayak direfleksiin lagi. Di Instagram kita udah ada loh guys, di Instagram Komparang Gegajeng itu ada tuh yang tentang apa sih, menerima. Ada pembahasan tentang doa, cara berdoa yang benar, isi doanya harus apa aja, itu ada. Padahal gitu. Tuhan di Alkitab sendiri pun nggak pernah melarang kita berdoa waktu kita berkeluh kesah, waktu kita curhat, itu nggak pernah dilarang sama Tuhan, Pak. Itu benar banget tapi. Nah iya, makanya Tuhan itu nggak pernah membatasi kita sebagai manusia untuk doanya tuh seperti ini tuh nggak ada, teman-teman. Makanya jangan waktu kita senang, waktu kita dapat berkat itu kita baru berdoa, tuh jangan seperti itu, teman-teman. Tapi Tuhan itu selalu memberikan istilahnya all time bahwa kita tuh boleh 24/7. Ya. 24/7. Entah itu keluh kesah, entah itu derita kita atau musibah kita, tapi tetap Tuhan itu menerima itu loh. Itulah. Jadi jangan terus pas aku minta apa berdoa. Bersyukur banget ya sih, karena kan kita kadang nyebutnya itu enggak cuma Tuhan tapi Bapa toh. Iya. Jadi tunggal. Ya seperti gimana anak sama bapak itu gimana? Maksudnya ketika kamu kalut, kamu pasti larinya juga. Sebenarnya saat sampai kamu nggak percaya satu manusia pun untuk cerita,
itu Tuhan tetap bakal dengerin ceritamu, bahkan tahu sebelum kamu cerita sebenarnya. Cuman memang kadang tuh Tuhan memang pengen yang ayo sini kamu yang cerita. Jangan cuman ibaratnya aku yang cuman tahu tok. Tapi aku pengen kamu yang cerita langsung sama aku ibaratnya. Itulah teman-teman. Jadi nangis doa sampai nangis tuh enggak apa-apa. Ya ora apa-apa. Enggak ada yang larang kok. Enggak ada yang larang. Jadi wong Jawa ngomong ini loh teman-teman. Wes iki. Sak bosok-bosokmu Tuhan iki gelem isih nerima kowe tanpa mandang kuwi sapa. Ya itu luar biasa. Itulah Tuhan itu juga luar biasa. Karena itu. Iya, teman-teman. BTW dari tadi minum aku yang tawarin nggak pernah diminum. Oh ya diminum. Oke, kita mau bahas apa lagi nih? Nah, tadi bahasan soal dia masuk universitas. Kalau ini mau tak masukin. Bisa, mau iklan atau gimana? Anda berharap sekali bisa. Gak kedengeran guys. Ya, jadi maaf aku minum loh. Ya nggak apa-apa. Jadi ini bahasan bulan puasa kok. bincang senja. Kita bincang santai kok, santai. Sebenarnya kopi di sini. Harusnya kan kalau bincang senja kan senja-senja ada kopi ada gorengan. Enak banget ya. Kameramennya bilang asam lambung. Tahu aja kita asam lambung. Oh, kalian asam lambung. Oh ya. Aduh. Oke. Itulah, jadi bahasannya kita udah bahas prosesnya Mbak Cinta dari masuk kuliah, dari dia masih bingung kuliah di situ, masih di prodi situ, masih bingung kok ngopo aku nih gini, sampai dia menemukan clue, oh ternyata memang aku harus di sini, dan sampai akhirnya dia menang lomba, ikut banyak banget lomba ini tadi, banyak banget ya. Banyak banget dan teman-teman harus tahu hitungannya kalau itu disebutnya mahasiswa berprestasi, soalnya prestasinya track recordnya banyak nih. Lomba iki melu lolos. Untuk seorang pemula teman-teman, itu menurut saya pencapaian yang luar biasa lah. Sangat luar biasa. Mas kameramennya rada sengit saya di sini itu teman-teman mendengar cerita Mbak Cinta tadi itu antara ngerasa kaget, speechless, sempat merasa apa nih Mas? Berkaca-kaca. Terharu. Dengar-dengaran itu merasa berkaca-kaca gimana ceritanya? Berkaca-kaca di sini dirasain. Sakit Mas kalau rusuk. Soalnya nggak bisa berkata-kata apa yang sebenarnya di luar nalar kita itu. Kadang itu di luar nalar emang nggak bisa dinalar semuanya. Astaga. Kadang kita cuman menghela nafas terus kayak geleng kepala terus kok iso. Iya. Tapi memang beneran terjadi loh teman-teman. Mbak Cinta memang mengalaminya. Jadi mungkin teman-teman di rumah mungkin mengalami hal yang sama, tapi kadang prosesnya yang berbeda. Prosesnya beda atau kadang clue-nya itu beda. Ya, jadi cara yang Tuhan sampaikan ke teman-teman itu beda. Misalnya kayak aku daftar CPNS bola balik ra ketemu. Ini yang bagus juga nih. Pengalaman yang bagus ini. Tapi itulah Tuhan ngasih clue-nya di situ. Jadi pertama aku nggak niat nih kuliah di situ ngambil pendidikan sampai akhirnya Tuhan ngasih clue memang aku kudu ning kene ya wis tak lakoni sampai rampung mendapatkan sesuatu hal yang memuaskan sampai akhirnya aku ditawarin dosen untuk kerja sama dosen kayak aku ora nyongko kok aku ora kenal dosen kuwi tapi aku ditawani kerja gitu loh kayak wow dan kerjanya juga enak gitu loh nggak masuk di nalar kan ora kayak kok iseng ini sih nah jadi kayak aku bertanya sama kayak Mbak Cinta gitu terus sampai akhirnya aku di PHK karena ada trouble dari pusat terus itu lembaga itu harus ditutup dan aku di PHK terus akhirnya kayak aku bingung harus kerja di mana terus akhirnya buleku yang satu rumah tuh bilang kok gue njajal daftar nih FDKI aku cuman
Koyo iso aku ketemu ning SD kae. Koyo ono lowongan ning SD kae. Ya wis daftar wae. Ya wis tak yakini esuk-esuk aku moro ning SD kuwi mbak bledeng ketemu kepala sekolah. Mbak bledeng. Bahasa apa ya teman-teman? Nanti kalau nggak paham ada editor nanti ada teksnya ya. Mbak Bledeng itu nanti. Ya pokoknya Mbak Bedunduk mlebu dono. Wah, Mbak Bedunduk meneh. Terus langsung ketemu kepala sekolah bilang tak pertimbangkan wis mikir wah ra bakal ketemu wis etel-etel wae tipe lain dino lain hari HP ku memang tak biarin aja aku lagi ngerjain kerjaan rumah wis nggak pegang HP terus ketika aku pegang HP udah ada 10 miss call guys dari kepala sekolah. Ada apa nih ya terus aku langsung chat sama bu kepalanya pripun bu gimana nah terus akhirnya bu kepala sekolah ngasih info kalau aku disuruh ke sekolah besoknya padahal kalau hari itu aku angkat telepon aku langsung disuruh ke sekolah hari itu. Nah terus aku bingung disuruh ke sekolah antara diterima atau enggak kan nah tapi terus aku datang ke sekolah akhirnya diterima walaupun jabatan di situ tuh nggak selinier sama aku kuliahnya jadi yo nyelempang tapi aku diterima yo kayak terima kasih Tuhan aku masih dikasih kerjaan gitu loh daripada aku nganggur suwe-suwe ya. Sampai akhirnya daftar CPNS pertama daftar S2 karena dia bilang kalau orang S2 jadi daftar daftar dua universitas ternama ora ketompo guys ya wis lah rasa sedih kayak mungkin Tuhan kayak cara lain ya wis daftar CPNS ono bukaan daftar terus ra ketompo seleksi terus ra ketompo kayak terus Tuhan tuh nggak pengen aku pergi dari SD ini gitu loh kayak aku setelah nggak lolos tuh malah aku dapat kerjaannya di SD ini tuh malah sesuai apa yang aku pengen gitu loh aku pengen mulang terus aku dikasih tahun ini aku dikasih mulang itu mengajar ya teman-teman itu mengajar ya teman-teman jadi aku selama 3 tahun di situ itu tuh jabatannya aku di perpustakaan aku nggak ngajar selama 3 tahun dan tahun ini tahun ketiga aku di sekolah ini aku dikasih untuk mengajar shock momen kan nangis kayak senang banget terus kayak selama ini aku nunggu dari Tuhan tuh beneran dikasih hasil penantianmu jadi kan? aku pengen kayak aku berproses kayak pengen dikasihnya lewat CPNS gitu loh langsung gitu enggak jebol CPNS-nya lolos dikasihnya iya belum lolos usia Anda masih jauh santai aja bisa jadi kayak tadi doaku dijawab itu hitungan detik tapi dia dijawab 2 tahun loh jadi tiap orangnya tuh beda tiap orang biasanya kayak gitu terus aku kayak wes lah terus akhirnya tapi yang aku kaget aku ngajar kelas 1 dong guys gimana itu suatu tantangan kayak aku langsung lo ngajar kelas 1 tuh kemarin cuma dikasih tahu kamu ngajar kelas 4 oke, aku seneng nih ngajar kelas atas masih enjoy lah anak-anaknya tiba-tiba di rolling lagi guys ngajar kelas 1 ya kayak setelah di tekanan badan kayak stres kayak bingung besok gimana nih aku ngajar kelas 1 aku belum pernah selama beberapa tahun ini aku kerja aku nggak pernah ngajar kelas 1 terus aku kudu kepilih mulang ngajari moco nelateni nulis kayak gitu-gitu padahal aku orangnya nggak sabaran tapi mungkin itu clue dari Tuhan buat aku belajar sabar. Tapi cara menguatkan itu semua itu gimana Mbak Lia? Tetap doa mas tetap buat aku raket lolos setiap tahapan tes CPNS ki ya aku nangis tapi cuman sebatas hari itu saja dan aku ya berdoa ya nek Tuhan belum kasih aku di situ mungkin ada yang Tuhan udah nyediain tempat lain dan aku akan nunggu kapanpun itu Tuhan kasih dan aku sangat berterima kasih istilahnya aku gitu terus tetap gitu ya tetap dong soalnya kadang itu ya itu tadi manusia itu selalu berpikiran bahwa dia itu bisa sendiri tanpa ada feedback sama Tuhan enggak lah terus
tanpa berpikiran kita punya lingkungan yang mendukung kita, iya. tanpa ada orang tua yang setiap saat buat kita, itu kadang tuh ada banyak lah orang yang berpikiran seperti itu. Aku iso dhewe. Iso dhewe. Padahal ora. Padahal ya belum tentu. Iya, belum tentu. Ada yang bisa, ada yang enggak. Soalnya cara Tuhan membuat orang survive itu beda-beda. Beda-beda. Iya. Oke, dari perbincangan senja ini, Mbak Cinta ada yang mau disampaikan untuk teman-teman yang pesan mungkin yang mau ujian terus udah ujian tapi enggak ketut. Enggak ketut. Enggak lolos ya. Ketut soalnya dengan enggak lolos maksudnya. Pesannya atau tips untuk mungkin untuk penguatan bagi yang tidak lolos atau belum lolos, atau semangat untuk bagi yang lagi mau ujian, atau satu lagi sama mereka udah diterima, entah itu di perguruan tinggi manapun, tapi orang tua mereka menghendaki mereka di sini. Jadi kayak dilema itu loh. Berarti dilema karena orang tua yang pengen ya. Orang tua pengennya ke sana, tapi anaknya nggak bisa keterima di sana, udah nyoba, tapi anaknya keterimanya di sini gitu loh. Jadi itu sesuai apa ya namanya? Sesuai minatnya dia. Minatnya dia gitu loh. Tapi orang tuanya nggak setuju. Itu menurut Mbak Cinta ada yang mungkin sahabat-sahabat virtual gitu. Sahabat virtual. Kita sebutnya sahabat virtual. Oke, buat aku nyebutnya apa? Adik-adik ya? Iya. Adik-adik. Teman juga boleh. Teman-teman dan adik-adik yang iya. Sedang ibaratnya galau ini mau UTBK ya? Bentar lagi. Ya, UTBK JS sekarang udah biasa ya. UTBK itu apa ya sebenarnya? Udah beda ya. Namanya udah ujian tulis berbasis komputer. Itu disingkat UTBK. Nanti kan sekarang ujiannya udah enggak ini paper based, tapi emang udah komputer based gitu. Pesannya mau ini bukan pesan sih sebenarnya. Mau sharing aja teman-teman. Jadi dulu waktu aku mau ujian, itu aku dapat dari adik tingkatku satu ayat. Itu yang masih sampai sekarang tak pegang, bahkan jadi bio di Instagramku. Wah, boleh nih di follow. Beneran. Tapi beneran jadi bio. Jadi bio. Soalnya aku dapat itu ayatnya itu Filipi 4 ayat 13. Itu berkata yang itu loh. Aku tuh biasanya pasangnya tapi bahasa Inggris udah. Boleh. Nanti bahasa kuliah banget nih guys. Bahasa Indonesianya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Udah. Kuncinya itu. Ya ketika semua itu nggak mungkin dong hidup bakal happy terus sebenarnya senang terus. Iya benar. Mulus terus kayak apa kayak bihun licin ya mungkin kan ya. Licin. Dan satu lagi, kecuali namamu memang happy ya kan. Iya. tapi nama happy belum tentu happy loh. Iya benar. Kan nama itu sebuah harapan dari orang tua. Tapi kadang belum tentu terkandung anaknya. Iya, benar. Tadi ayatnya sih, jadi kalau Inggrisnya kan I can do all this through Him who gives me strength, gitu kan. Jadi aku apa ya dapat itu ayat itu tuh dari adik tingkatku waktu mau ujian SMA. Jadi adik tingkatku yang nonis itu nyemangatin semua angkatanku, itu dikasih bunga sama ada notes gitu ya. Ada ayatnya. Itu masih ingat banget sampai sekarang. Dan itu jadi masuk ayat favoritku sampai sekarang. Jadi emang buat teman-teman semua yang emang mungkin masih bingung cari jurusan, terus bingung juga besok UTBK gimana, itu sebenarnya nggak usah bingung. bingung tuh wajar, sangat-sangat wajar. Terus apa yang harus dilakukan? Jangan lupa besok waktu ngerjain itu doa dulu. Jelas kalau doa. Percaya aja kalau semua itu nggak ada yang sia-sia gitu loh ibaratnya. Kalian belajar mati-matian kemarin itu juga nggak sia-sia. Ibaratnya nggak mubazir lah. Terus kalaupun besok hasilnya itu mungkin loh ya, tapi semoga kan sesuai sama harapan kita semua dong pasti. Cuman kalau misalnya itu nggak sesuai, ya jangan berkecil hati. Mungkin memang Tuhan itu nyiapin sesuatu yang lain. Kalau orang bilang kejutan itu biasanya identik sama yang hadiah. Door prize. Senang gitu kan. Iya, door prize. Mungkin Tuhan punya hadiah lain yang nggak di situ. Terus buat tadi pertanyaannya apa yang kedua ya, yang kalau misal teman-teman udah di mana teman-teman
udah keterima, orang tuanya udah lolos tes, tapi tapi orang tuanya pengennya enggak di nggak di situ. enggak di situ. Ini itu. biasanya kedinasan ya. Ini biasanya kedinasan karena Iya, memang iya. orang tua sampai sekarang itu kebanyakan mindsetnya kalau kedinasan jauh lebih makmur, ibaratnya seperti itu. Iya. Kalau dari aku sih tipsnya sebenarnya ngobrol dulu sama orang tua. Ibaratnya dijelasin kenapa sih sebenarnya kalian nggak mau di kedinasan. Alasannya ya lebih tepatnya misal ini kayak, kedinasan, kalau enggak ya misal kalian nggak mau di jurusan atau universitas mana, kenapa kalian lebih milih yang ini? Iya. Dikasih alasannya yang diajak ngobrol, dan kalau memang sampai akhirnya hasil ngobrol itu nggak bertemu, ini puji Tuhan dulu ya. Oh, puji Tuhan. Kalau yang sama aja sih sebenarnya, kalau bertemu atau enggak kalian punya tanggung jawab terhadap pilihan kalian. Kalau bertemu maksudnya sama aja sih, maksudnya orang tuanya memperbolehkan, iya ya wes, maksudnya udah berarti udah lega kan? Udah lega. Tapi kalau orang tuanya nggak memperbolehkan, gimana caranya kamu menunjukkan apa yang kamu pilih itu bisa merubah pola pikir orang tuamu yang seperti itu? Dasar kalian itu you harus have to prove them. Jadi gimana caranya kalau kalian emang udah milih itu, tunjukkan. Ya tunjukin kalau emang kalian bisa di situ. Kalian ibaratnya kalian mati-matian di situ. Ibarat di UP yuk, mati-matian, bener-bener apa? Mengerahkan seluruh tenaga dan emosi kalian di situ. Sebenarnya tuh dilema sebenarnya orang tua tuh, karena biasanya takut kebakaran kalau nggak nurutin orang tua gimana. Tapi bukankah kita semua juga punya hak untuk memilih? Iya, sebenarnya kayak gitu, kok ngomongin kayak gitu pasti diputar lagi. Iya. Cara satu-satunya adalah ngobrol sama orang tua. Benar. Gimana caranya? Kalau Bu, Pak, aku tuh sebenarnya pengennya di sini, nggak di sana. Tolong ngomong, sebenarnya tuh permasalahan anak-anak muda zaman sekarang itu kalau diajak ngomong bapak ibunya, adanya ngotot. Iya, adanya ngotot dan terlalu emosi, kayak terlalu pemikiran mereka itu terlalu memaksakan. Jadi dicoba frame-nya itu pakai frame-nya orang tua kita masing-masing. Iya. Sebenarnya kenapa sih kok bapak ibuku ki ibaratnya ngebet banget aku masuk di sini, kenapa enggak? Itu pasti ada alasan tersendiri. Itu yang coba kalian kasih pengertian. Ibaratnya kayak gitu. Kenapa sih sebenarnya Pak, misal kayak aku nih milihnya sekarang di sini, di pendidikan dokter misalnya. Walaupun kan sebenarnya bukan melalui proses itu, ini kan pemisalan ya. Ya aku jelasin. Kalau yang di sini itu kan sebenarnya sama yang kemarin, sama-sama membantu orang, cuma aspeknya beda yang tak bantu. Iya. Coba dicari rasionalisasinya, bisa cari yang rasional, penjelasannya apa. Kalau memang kalian halus nggak sih? Lebih halus. Seharusnya kalau rasionalisasi kan ibaratnya bapak ibu ya pasti bisa merasionalkan itu. Cuman kalau memang nggak bisa dan memang kalian kira-kira dapat clue dari Tuhan langsung, kalau memang kalian ada di situ, ya ngomonglah. Istilahnya ngomong, terus habis itu setelah ngomong berikan bukti, tunjukkan. Kadang tuh yang susah itu bukan dari diri sendiri, walaupun diri sendiri tuh susah, mungkin pas kayak gini kan susah menerimanya. Cuman kalau misal pas nggak dapat kuliahan, terus tadi gagal berkali-kali, itu yang susah, nutup kuping. Bener banget. Nutup kuping. Karena omongan orang tuh kadang lebih menyakitkan, wes. Nggak bikin kalian jauh lebih kuat, nggak bikin kalian jauh lebih maju, tapi lebih menghancurkan. Jadi ada kalanya tutup kuping itu baik, gitu loh. Jadi fokus aja sama tujuan kalian, jangan lupa doa, tetap percaya kalau Tuhan itu nggak bakal ninggalin kalian. Setiap kesusahan itu pasti ada kemudahan, gitu kan. Tapi nggak selamanya harus hidup tutup itu kuping juga terus. Iya. Jadi ada kalanya kamu buka telinga untuk mendengarkan sesuatu. Sebenarnya kalaupun dibuka itu pakai filter lah ibaratnya. Iya. Orang lost. Soalnya itu kalau dibuka itu harus pakai filter, yang mana yang bisa dimasukin, mana yang nggak bisa dimasukin. Itu intinya itu ayatnya siapa? Kita dapat banyak banget nih Mas sore hari ini. Wow, cukup lama ya ini. Cukup lama sekali. Nggak terasa ini. Pirang jam ya iki. Kayak rong
Rong jam guys. Waduh. Ora ding 1 jam lebih dikit. Nah itu kita mendapatkan banyak banget, udah dikasih perjalanannya Mbak Cinta, ceritanya, penguatannya dari Mbak Cinta, yang terakhir pesan, terus kayak bener-bener dibukakan terus pemikiran kita. pemikiran kita dibukakan. Kan ada cepet Itu sharing aja padahal. kita sharing, tapi kita banyak mendapatkan manfaat, banyak mendapatkan pesan yang terkadang kita nggak sadari, tapi jebol banyak cerita baik juga teman-teman dari itu. apa yang bisa di-sharingkan oleh Mbak Cinta tadi. Tapi kembali lagi ya, itu semua itu hanya sebatas pengantara, jembatan. Nanti urusan hasil akhir itu tetap ke kalian kembali. Terus jangan lupa sama mengandalkan Tuhan. Iya, jangan lupa mengandalkan Tuhan, jangan lupa berdoa, berserah istilahnya. Rasa ngeyel, manut apa sesuai tema kita, manut dalami. Gitu. Wah, enggak terasa nih udah mau berakhir nih. Beneran senja loh ini soalnya. Iya, emang senja. Memang senja ini. Iya, kita bintang senja. Kalau enggak senja enggak bintang. Biasa. Iya, enggak terasa nih udah sampai di penghujung acara kita. Wow. Mbak Cinta kan sering nih ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Sama Komparam GKJ Rental terutama. Nah, nyusup saya. Iya, nyusup di mana-mana, nyusup ini dia. Nah, aku mau minta satu kata buat Bincang Senja. Iya, satu kata atau satu kalimat atau buat Bincang Senja, kan pertama kali nih. Satu kata. Nggak mau satu kata, aku mau ngomongnya panjang. Satu kalimat, satu tuh. Udah kayak cerita, udah panjang ya. Gerbongnya kayak berusaha ini beneran nih. Aku mau makasih banget buat teman-teman GKJ Ento, luar biasa. Ini perdana loh dibuatin channel loh, gila sih. Tawa aja dia. Suatu kehormatan, saya bisa jadi yang pertama di channel Komparam GKJ Ento. Bisa berbagi di sini sama teman-teman ya, walaupun saya emang sering nyusup di sini. Iya. Minta maaf buat GKJ Ento karena saya emang penyusup di mana-mana. Di mana-mana, jadi nggak cuma di sini ya. Iya. Ya makasih banget sih karena bisa dapat pengalaman buat share sama teman-teman di rumah. Enggak di rumah ya. Kan iya di mana aja. Teman-teman di mana aja. Kan enggak tentu di rumah. Iya. Siapa bilang yang di rumah? Senang aja karena bisa sharing. Saling menguatkan sih kalau kayak gini. Soalnya memang sekali. Dunia ini semakin jahat. Jadi emang butuh apa ya? Butuh apa sih Mbak namanya? Support system. Ya, support system yang benar-benar positif. Biar kita tuh tetap on track kemana-mana. Itulah. Terus satu kalimat lah. Kok satu kata bingung ya tuh. Satu kalimat buat Komparam GKJ Ento. Buat Komparam GKJ Ento. Satu kalimat lah. Ini mau jauh banget. buat Komparam GKJ Ento. Ya. Apa? Satu kalimat. Teruslah jadi garam dan terang. Dah. Mantap. Udah kayak dosen aja. Kita doakan ya. Waduh, tahu jadi dosen. Kita antara mau ngaminin tapi gimana? Ya diaminin nggak apa-apa. Mana tahu dijawab kan. Amin. Itu pesan dari Mbak Cinta. Kita mau kasih feedback nggak ke Mbak Cinta? Oh boleh, dari Mas Adian. Ya oke, siap. Oh dari dia dulu. Dia dulu. Aku dengerin. Jangan grogi ya dong. Kan udah tahu nih cerita-ceritanya tadi. Nah, adakah pesan dari Mas Ardian, dari teman-teman Komparam lewat Mas Ardian? Wah, jangan begitu tambah saya. Jadi sebagai tetua ya kan, sebagai tetua. Adakah pesan? Oke, mungkin pertama itu pasti terima kasih untuk kesediaan waktunya, sudah menyempatkan sharing di wadah kita. Sama-sama. Sama-sama. Terus yang kedua, terima kasih lagi untuk setiap sharing dan cerita baiknya. Pasti ada kata amin untuk setiap
kesuksesan Mbak Cinta. Amin. Tentang pelayanan Mbak Cinta dimanapun, dan yang penting jangan jadi manusia yang jumawa. Tetap rendah hati dan selalu siap. Tetap jadi cinta yang kita kenal. Terima kasih sekali. Oh iya, saya mau bilang cinta yang saya cintai nanti. No. Langsung komennya langsung tapi tadi yang kalimat terakhir itu aku minta diingetin ya. Namanya manusia itu kan kadang luput kan. Lupa. Jadi kalau emang pas aku misal wis rodok jumawa ya tolong dieling. Itulah sebagai tugas kita sesama manusia, saling mengingatkan, saling mengasihi. Memanusiakan manusia. Yes, benar banget. Terima kasih Mas Adia. Iki koyo aku koyo reti slogane memanusiakan manusia, slogan endi? Aku ya koyo ora asing ngono. Ora asing. Wis. Oke. Kalau dari Mbak Lia aku belum dengar. Pesannya dari aku. Nah, ini dari segi laki-laki. Segi laki-laki ya, yang merasa dirinya apa sih? Merasa dirinya apa? Merasa dirinya titik. Oh, iya. Di komen boleh teman-teman merasa laki-laki yang merasa titik. Tolong anak Yoba jangan rusuh ya komennya. Nanti di take down lagi. Jangan itu jadi suatu skip problem. Lanjut. Nah, itu dari Mas Ardian tadi pesannya baik banget sih. Jane iki yo hampir-hampir mirip. Kalau dari aku tetap semangat menyelesaikan yang belum kamu selesaikan. Siap. Terus tetap senyum walaupun kamu tuh sebenarnya dalam posisi pas kui lagi sedih, tapi tetap istilahnya banyak kok yang bakalan menguatkanmu. Entah itu dari bukan ya nggak cuma Tuhan, maksudnya nggak cuma dari Tuhan, tapi dari lingkungan, nggak cuma dari orang tua, nggak cuma dari teman, tapi ada aja nanti hal yang bakal itu tuh menguatkanmu ketika apapun itu yang kamu lakukan, misalnya mbok salah, mbok akan ada ketika nanti istilahnya kayak kamu bilang tadi, nek aku salah diingetin, mesti nanti ada yang ngingetin orang sik celentik. Nah, siap. Terus itu sama seperti Mas Ardian, tetap jadi cinta yang selalu nek buatku ya, rusuh, ceria, mbuh kuwi esok-esok miso-miso atau awan-awan bengi-bengi, tengah wengi miso-miso, tetap jadi cinta yang aku kenal seperti itu. Maksudnya jangan berubah, jangan ya berubah dong. Ya, maksudnya jangan berubah, Jo. Jadi Power Ranger tadi sing elek-elek ngono jangan, tapi berubahnya ke yang lebih baik gitu loh. Maksudnya guys, aku tuh juga manusia biasa, guys. Kalau aku jengkel, aku juga masih miso gitu loh. Itu masih manusia belum biasa. Selesai guys aku ngomong. Oke, siap. Maksudnya itu, maksudnya jangan berubah ke yang buruk, tapi jadilah yang lebih baik lagi. Pokoknya tetap semangat dalam menjalani apapun itu, jangan lupa berserah sama Tuhan. Terima kasih Mbak Lia. Baik banget ya. Mantap. Udah nih. Kita juga mendapatkan banyak sekali. Tak tandai. Ini akhir kata. Menutup apa namanya? Penutup Bincang Senja kita sore hari ini. Oke, teman-teman. Oke. Mbak minta dipromosiin. Ya, pesannya ada kabar. Oh iya, ada ramennya tadi udah. Itu. Ada kita punya pip gitu. Jangan dipip lah. Kita punya channel baru. Ada channel baru. Dipromoin terus kita. Tadi aku udah sering ngomong padahal ya. Iya. Lagi. Terus kita akhir bulan yang itu kan ada sesuatu acara dipromote. Mumpung ada GS-nya Mbak dengerin ya teman-teman, ini info yang harus kalian dengarkan. Penting ini. Oke, Mbak Cinta silakan. Jadi buat teman-teman, ini nggak cuma buat teman-teman Klayoba ya, buat teman-teman di luar, itu yang mungkin di luar Klayoba, kelas sebelah atau dari mana-mana, rayon mana-mana, terserah. Kalau yang mau lihat yang sore hari ini nonton ini, jangan lupa
komen, Oke. subscribe. Yo. Channel YouTube-nya Nggak. Komparem GKJ Ngento. Ngento. Oke. Nah, terus ini ada lagi nih yang terbaru. Wah, ini yang penting ini. Ini penting banget. Penting banget. Apa ini? Stay tune di Instagramnya Komparem GKJ Ngento. Soalnya bakal ada sesuatu yang baru akhir bulan ini. Apa itu? Itu adalah PA online. Jadi emang kan kemarin udah online tuh, yang kemarin kan di Biro Belajar. Nah, sekarang itu di Ngento. Jadi enggak sekarang. yang Akhir bulan. akhir bulan ini. Akhir bulan ini di Ngento. Pokoknya info-infonya tetap stay tune di IG Komparem GKJ Ngento sama IG Komparem Prayoga. Oke. Sampai jumpa di bincang senja selanjutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Yeay. Dadah.